Tahun 2005, ekonomi Amerika terlihat kuat. Harga rumah terus naik. Bank memberi pinjaman ke siapa aja. Semua orang pokoknya bahagia. Tapi di balik senyum itu, ada bom waktu. Dan anehnya, yang pertama menyadarinya bukan pejabat, bukan menteri keuangan, bukan juga CEO bank besar, melainkan seorang dokter yang jadi investor. Ia melihat angka-angka aneh. Pinjaman rumah diberikan pada orang yang bahkan gak mampu membayar. Dan ketika ia menyelidiki lebih dalam, ia sadar satu hal penting, bahwa sistem akan runtuh. Dan saat dunia masih tertawa, ia justru bertaruh pada kehancuran. Inilah kisah nyata di balik krisis finansial 2008 dalam film The Big Short. Di tahun 2008, pernah terjadi krisis keuangan global yang bikin semua orang di dunia jadi pada panik. Banyak orang yang tiba-tiba miskin karena gagal bayar KPR, rumahnya disita sama bank, kehilangan pekerjaan, pengangguran meningkat, imbasnya kemana-mana deh pokoknya. Krisis keuangan global itu berpusat di Amerika. Padahal sebenarnya di tahun 2005 udah ada beberapa orang yang bisa memprediksi krisis keuangan global itu. Bukan menteri keuangan, bukan pejabat besar. Jadinya dunia nggak percaya sama mereka. Akhirnya cuma mereka yang bisa tetap aman dan stabil ekonominya di tahun 2008. Om-om yang udah lumayan tua dengan penampilan lusuh ini namanya Michael Burry, diperanin sama Christian Bale. Kita panggil aja Michael. Dia ini pendiri perusahaan Scion Capital, perusahaan keuangan. Dia juga menjabat sebagai manajer investasi. Dia yang mengelola dana-dana dan portofolio investasi banyak klien. Padahal sebelumnya Michael ini seorang dokter, tapi beralih profesi jadi manajer investasi. Suatu hari di tahun 2005, Michael lagi ngecek data-data kredit warga Amerika di daerahnya. Pas dilihat, mulai banyak banget nasabah KPR yang nunggak bayar iuran bulanan KPR-nya. Jadi, banyak nasabah yang berpotensi besar rumahnya akan disita sama bank. Karyawan Michael sampai bingung tuh karena ngeliat Michael belum gerak-gerak dari meja kerjanya sama sekali. Fokus natap layar komputer mulu lagi. Abis itu, Michael langsung telepon rekan kerjanya yang merupakan bos besar juga. Dia namanya Lawrence. Michael bilang kalau dia pengen mengeksekusi pasar properti karena dia menganalisis kasar bakal terjadi kemerosotan tuh di beberapa waktu ke depan. Dia bisa bilang gitu karena habis lihat data tadi soal nasabah KPR yang banyak nunggak dan telat bayar. Michael yakin dalam beberapa waktu ke depan pasar properti, terutama nasabah KPR, bakal banyak kena kredit macet. Dia memanfaatin itu sebagai bom waktu biar dapat banyak untung. Wah, gila ya rencananya. Di sisi lain, ada seorang manajer investasi juga bernama Mark, diperanin sama Steve Carell. Dia manajer investasi di perusahaan Front Point Partners. Kalau dia bertolak belakang sama Michael, Mark bekerja dengan hati dan masih melihat keutamaan moral. Kayak sekarang nih, dia ngoceh-ngoceh karena habis ketemu sama orang bank. Tapi orang bank itu ngaku punya strategi buat bikin nasabah kreditnya jadi harus bayar bunga banyak di saat bank itu mau tekor. Mark nggak selalu mentingin untung, dia masih bekerja dengan moral. Mark udah punya istri, istrinya selalu khawatir kalau Mark lagi sibuk kerja banget. Karena Mark selalu emosional dan stres, apalagi kalau dia ngelihat nasabah yang panik dan kesusahan. Dia punya simpati dan empati yang cukup tinggi. Kita balik lagi ke Michael. Setelah melihat peluang keuntungan yang besar di pasar properti, Michael langsung datengin perbankan buat membeli CDS, atau gampangnya adalah asuransi obligasi KPR nasabah-nasabah di perbankan yang dia datengin. Bank pertama ini adalah Goldman Sachs. Orang bank Goldman Sachs sampai bingung nih, kok Michael mau beli banyak asuransi obligasi KPR di bank mereka dengan santai dan kelihatannya tanpa mikir panjang. Orang bank Goldman Sachs sempat diskusi bisik-bisik bentar, dan akhirnya mereka mikir, nggak bakal ada kerugian juga kalau mereka ngejual asuransi obligasi KPR ke Michael. Abis itu, Michael langsung kirim dokumen yang isinya obligasi mana aja yang mau dia eksekusi. Nggak pakai lama, orang bank Goldman Sachs pun langsung setuju.
Uniknya, pas ditawar harga 5 juta dolar, Michael malah mau beli lebih mahal. Dia mau beli dengan harga 100 juta dolar. We're prepared to sell you $5 million in credit default swaps on these mortgage bonds. We make it 100 million. Absolutely, we can make 100 million. Gila banget kan? Berasa mau buang-buang duit tuh si Michael. Padahal dia ngeliat nanti bakal untung besar seberapa tahun ke depan. Gak cuma ke satu bank, Michael juga beli asuransi obligasi KPR ke bank-bank lain. Dan dia juga ngebeli dengan harga berkali-kali lipat lebih tinggi dari tawaran orang-orang bank itu. Buset dah, orang kaya gini amat ya. Setelah berjelajah, Michael langsung kasih tahu Lawrence kalau dia habis beli banyak asuransi obligasi KPR dari berbagai bank dengan total pembelian 1,3 juta dolar. Lawrence langsung shock dong, dia nggak yakin sama apa yang dilakuin Michael. Michael coba ngeyakinin Lawrence kalau semuanya bakal baik-baik aja dan akan jadi untung. Tapi Lawrence masih anggap kalau dirinya lah yang paling ngerti soal investasi. Tapi tetap aja, Michael bakal ngelanjutin rencananya. Michael sempat dihujat sama rekan-rekan kerjanya yang lain di perusahaan itu. Michael dikatain bodoh, gak mikir panjang, dan salah ambil langkah. Tapi Michael tetap teguh pendirian. Di sisi lain, ada manajer Deutsche Bank bernama Jared, diperanin sama Ryan Gosling. Jared dapat bahan gibah tuh dari teman kerjanya. Katanya manajer lain di tempat kerja mereka ada yang ngejual asuransi obligasi KPR sampai ratusan juta dolar ke seorang manajer investasi. Ngedengar itu, Jared langsung mau cari tahu lebih kenapa si pembeli mau ngebeli segitu banyaknya asuransi obligasi KPR. Besoknya di kantor Mark, salah satu karyawannya dia ada yang dapat telepon dari Jared, si manajer Deutsche Bank itu. Katanya, si Jared mau nawarin sesuatu yang menarik buat perusahaannya Mark, yaitu Front Point Partners. Langsung janjian lah mereka hari itu juga. Pas udah ketemuan di ruang meeting, Jared langsung kasih dokumen-dokumen obligasi KPR yang dia olah beserta analisis data prediksi banyak orang yang bakal gagal bayar KPR dalam beberapa waktu ke depan. Gak pakai lama, Jared langsung jelasin panjang lebar kalau dalam beberapa waktu ke depan, obligasi KPR bakal merosot karena banyak yang gagal lunasin KPR. Tapi Mark gak percaya gitu aja, dia coba banyak nanya dan mengkritisi dulu tuh. Jared coba ngeyakinin kalau Mark mau beli asuransi obligasi KPR dari bank tempat kerja si Jared, Mark bakal dapat banyak untung berkali-kali lipat beberapa waktu kemudian. With something called a credit default swap. It's like insurance on the bond, and if it goes bust, you can make 10 to 1, even 20 to 1 return, and it's already slowly going bust. 10 to 1, 20 to 1. Jared juga bilang, gak banyak pihak yang bisa memprediksi hal ini. Timnya Mark masih belum percaya sepenuhnya, karena dalam sejarah jarang banget ada KPR yang gagal lunas. KPR biasanya bisa dilunasin sampai selesai. Tapi Jared ngeyakinin lagi kalau dia jago ngeramal dan memprediksi kemungkinan di pasar properti. Pas meeting selesai, Mark bilang kalau dia perlu diskusi dulu sama timnya. Jadi belum bisa ambil keputusan sekarang juga. Di depan timnya, Mark bilang kalau dia tertarik buat beli asuransi obligasi KPR-nya. Mark pengen cari tahu, bener nggak prediksinya si Jared? Kalau bener, pasti banyak perusahaan keuangan yang ngincer asuransi obligasi KPR. Besoknya, Mark langsung tugasin karyawannya buat survei-survei ke lokasi rumah orang yang KPR-nya nunggak. Dan pas ditanya satu-satu, emang bener sih mereka pada nunggak berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai rumahnya udah terbengkalai dan mereka kabur karena nggak sanggup lunasin iuran KPR yang udah berbulan-bulan nunggak. Wah, bener kan nih berarti? Karyawannya Mark jadi ngerasa miris banget nih sama keadaan orang-orang yang nggak bisa lunasin KPR itu. Tapi mereka juga bisa ngeliat peluang itu jadi keuntungan. Di sisi lain, Lawrence, si rekan kerja Michael, ngedatengin ruangan Michael di kantor. Di situ, Lawrence mau ngelabrak sekaligus ngomel-ngomel ke Michael karena udah ambil keputusan seenaknya sendiri. Lawrence langsung ngata-ngatain kalau Michael itu nggak bisa ngurus ekonomi makro. Bukan cuma itu, Lawrence juga minta Michael buat balikin uang perusahaan yang udah dia kasih ke Michael. Lawrence ngerasa apa yang dilakuin Michael itu cuma akan menghasilkan kerugian. Asistennya Lawrence aja sampai ketawa ketiwi tuh gara-gara anggap Michael kayak orang bodoh kalau bertindak. Michael cuma bisa bilang kalau dia udah menghitung semua kemungkinan. Dan di triwulan kedua tahun 2007, itulah saatnya pasar properti bakal banyak untung. The second quarter of 07 is when our housing was
acquisitions show returns, and I've been very clear. People will withdraw their money. That would be so stupid. Tetap aja tuh pada keras kepala, Lawrence nggak bisa percaya sama Michael. Lawrence sama asistennya juga sampai ngomong kasar tuh ke Michael. Di sisi lain, sekarang giliran Mark yang ikut turun ke lapangan sama karyawan-karyawannya. Dia mau ngeliat langsung realita orang-orang yang nggak bisa bayar iuran KPR sampai nunggak berbulan-bulan. Ternyata emang beneran banyak. Setelah itu, Mark sama karyawannya juga sampai nanya-nanya ke calo KPR properti. Katanya, semakin tahun, bisnis properti makin meningkat. Dan setiap KPR yang nasabahnya beresiko nggak bisa lunasin, disitulah ada peluang punya untung yang semakin besar. Mereka bilang, banyak orang mau punya rumah, tapi nggak mikir bisa lunasin apa kagak. Bahkan, dokumen soal pekerjaannya apapun bisa dipalsuin. Dari sini, Mark mulai percaya nih kalau udah ada validasi juga dari pihak calo langsung. Bukan cuma itu, Mark juga sampai nanya-nanya langsung ke salah satu pembeli rumah dari calo itu, yaitu wanita dengan pekerjaan di klub malam. Demi beli rumah, dia nulis pekerjaannya adalah ahli terapis. Jadi emang banyak banget orang yang beli rumah secara KPR tanpa mikir-mikir panjang. Pulang dari situ, Mark langsung telepon karyawannya di kantor buat beli asuransi obligasi KPR di Dutch Bank. Mark langsung minta karyawannya buat hubungin Jared dan beli senilai $50 juta. Gak pakai lama, karyawannya Mark langsung telepon Jared saat itu juga. Dia masih coba ngetes dulu nih, bener nggak prediksi Jared itu? Jared coba yakinin lagi kalau prediksi dia soal bisnis properti dijamin bakal bener. Abis itu langsung deh karyawannya Mark menyatakan kalau dia resmi beli asuransi obligasi KPR dari Dutch Bank senilai $50 juta. Sharpen your pencils, I'll get the paperwork ready. Kesenangan deh tuh si Jared karena habis dibeli asuransi obligasi KPR-nya di bank tempat kerjanya. Di sisi lain lagi, ada om-om pekerja senior di perbankan bernama Ben. Dia mau ngebantu 2 orang investor amatir muda buat bikin sertifikat investor profesional biar bisa terjun ke industri keuangan secara profesional. 2 orang investor amatir muda itu juga diem-diem tahu kalau bisnis properti kedepannya bakal berkembang karena kemungkinan orang-orang yang gak bisa lunasin KPR. Disitulah 2 orang investor amatir minta pertolongan Ben buat dibikin sertifikat investor profesional. Wah, bakal berkecimpung di industri keuangan juga nih mereka. 2 tahun kemudian di tahun 2007, Mark lagi ketar-ketir nih. Dia udah tahu kalau tahun 2007 ini realitanya emang banyak orang yang mulai gagal bayar KPR alias kredit macet. Tapi lembaga keuangan di Amerika belum menurunkan nilai CDO atau gampangnya adalah nilai dari beribu-ribu obligasi KPR itu. Karena kalau nilai obligasi KPR udah turun dan anjlok, maka nilai asuransi obligasi KPR-nya baru bisa naik. Disitulah nanti Mark bakal dapat untung besar. Jadi mereka lagi nunggu lembaga keuangan menilai obligasi KPR turun dulu nih. Mark sampai datengin kantor lembaga keuangan buat nanya-nanya, kenapa nilai obligasi KPR belum diturunin juga? Padahal udah banyak orang yang kredit macet atau gagal lunasin KPR. Orang lembaga keuangan bilang mereka masih perlu memantau dulu karena di pasar properti belum banyak orang yang panik. Mark sama karyawannya jadi stres nih. Gimana kalau ternyata mereka salah langkah? Gimana kalau nilai obligasi KPR nggak akan turun? Buat apa mereka beli asuransi obligasi KPR-nya dong? Di sisi lain, Michael juga lagi stres nih. Kok nilai obligasi KPR belum turun-turun ya? Dia juga nungguin sampai kesel nih. Si 2 investor muda amatir juga lagi ketar-ketir. Mereka juga sama, nungguin nilai obligasi KPR resmi turun. Mereka takut kagak turun-turun itu. Mana udah mengorbankan banyak hal dan uang kan? Kita balik lagi ke Mark. Mark sama timnya lagi ngomel-ngomel nih ke Jared. Mereka mempertanyakan prediksi Jared yang pede kalau nilai obligasi KPR bakal turun gara-gara banyak yang kredit macet atau gagal bayar. Jared cuma bisa bilang dan nyuruh Mark beserta timnya pergi ke Las Vegas. Karena di sana bakal ada forum sekuritas Amerika. Isinya adalah investor, trader, agensi yang bakal ngomongin soal pasar keuangan termasuk properti. Jadi bisa ikut diskusi di sana. Every bond and CDO salesman, subprime lender, and swap trader is going to be there. I'm telling you, your bet is against dumb money. It's about time you find out just how dumb that money really is. God,
food has gotten in the Winnipeg is they have a number. Sampai akhirnya tibalah hari acara Forum Sekuritas Amerika di Las Vegas. Di sana banyak orang yang kerja di industri keuangan. Kubu pertama yang datang adalah Ben dan 2 investor muda amatir itu. Mereka bersiap untuk gali sebanyak-banyaknya informasi di acara ini. Ben mewanti-wanti 2 investor muda amatir itu untuk bijak dalam bersikap. Kubu kedua yang hadir juga adalah Mark sama karyawannya. Mereka nggak sabar banget nih buat gali informasi apa yang bakal didapat dari forum ini. Mark kayak biasa, udah emosional dan ngoceh terus orangnya. Gak lama kemudian datang juga Jared untuk mendampingi Mark dan timnya. Jared mewanti-wanti Mark buat jangan terlalu emosional, harus bisa ambil sikap bijak dan kalem. Gak lama setelah itu, acara Forum Sekuritas Amerika pun dimulai. Yang menyampaikan pidato dan informasi keuangan Amerika adalah Menteri Keuangan. Tapi dengan pedenya, Menteri Keuangan bilang kalau di sektor KPR properti, kemungkinan kerugiannya cuma sampai 5%. Jadi nggak akan turun lebih jauh lah. Nah, pernyataan itu bertolak belakang dong dengan prediksinya Jared sama Mark. Mark sampai mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan itu di tengah-tengah pembicaraan dengan berani. That your subprime losses will stop at 5%. Zero. Excuse me. I have to take this. He must be from Bank of America. Yeah. Jared sampai sebel tuh sama Mark dengan bacot dan kebawa emosi. Padahal udah diwanti-wanti buat diem dulu. Di sisi lain, Michael lagi stres banget tuh. Dia takut bangkrut. Karena sampai saat ini, lembaga keuangan belum mau nurunin nilai obligasi KPR. Jadinya nilai asuransi obligasi KPR-nya belum bisa naik. Nggak habis pikir banget dah si Michael ini. Michael sampai nyatet kerugiannya sekarang udah sampai minus 19,7%. Dia makin stres nih jadinya. Takut perusahaan manajemen investasinya jadi bangkrut. Michael sampai misu-misu tuh ke karyawannya sendiri saking depresinya dan dia ngerasa bodoh. We are in a completely fraudulent system. Karyawannya Michael cuma bisa ngedengerin dan iya-iya aja dah. Sampai-sampai akhirnya Michael ngerasa mungkin prediksi dia yang salah. Mungkin dia salah ambil langkah. Di sisi lain lagi, Ben sama 2 investor muda amatir itu lagi diskusi setelah menerima informasi dari pidato Menteri Keuangan di acara itu. Setelah diskusi panjang, mereka bertiga masih yakin kalau nilai obligasi KPR nanti bakal turun dan nilai asuransinya bakal naik. Mereka masih optimis dan pede banget nih. Sampai-sampai mereka mikir pengen beli asuransi obligasi lagi. Mereka cukup pede di tengah-tengah pernyataan Menteri Keuangan itu. Akhirnya, Ben sama 2 investor muda amatir itu beli asuransi obligasi KPR lagi tuh. Mereka datengin orang dari berbagai bank buat beli. Gila, ini nekat sih. Mereka teguh pendirian banget dan yakin semuanya bakal jadi untung. Pas udah beli beberapa asuransi obligasi KPR lagi, 2 orang investor muda amatir itu langsung joget-joget. Mereka senang bisa ngelakuin dan ambil keputusan bersama. Walaupun belum ada hasilnya, tapi mereka yakin sama langkah yang mereka ambil. Tiba-tiba saat itu Ben marah sama 2 investor muda amatir itu karena terlalu senang-senang. Ben marah karena kalau sampai mereka bener, dampaknya nanti bakalan jadi krisis ekonomi di Amerika. If we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number, every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that? Ben ngerasa nilai obligasi turun atau naik itu emang di luar kendalinya. Tapi kalau misal mereka dapat untung dari situ, nggak usah lah seneng-seneng banget. Karena bakal banyak orang yang menderita nantinya. Ngedenger itu, 2 orang investor muda amatir itu langsung pada speechless saking tertegunnya. Di sisi lain, Jared lagi ngatur pertemuan Mark sama manajer CDO atau manajer obligasi KPR. Pihak yang berseberangan sama Mark sebagai pemegang asuransi obligasi KPR. Gak pakai lama, beberapa menit kemudian Mark udah ngomong tatap muka berduaan sama manajer obligasi KPR di suatu bank. Mark tanya-tanya banyak soal segala kemungkinan dari sudut pandang pemilik obligasi KPR. Sampai-sampai pas udah diskusi panjang, Mark makin pusing nih sama segala kemungkinan yang terjadi. Apalagi pas dia mikir mungkin aja ekonomi Amerika atau bahkan dunia bisa hancur dan turun drastis. Mark yang emosional itu jadi makin stres nih sekarang.
Pulang-pulang dari Las Vegas, Mark langsung curhat sama istrinya saking stresnya. Dia sedih ekonomi dunia bakal hancur. Dia nggak sanggup menerima kemungkinan itu bakal jadi fakta dalam waktu dekat. Mark ngerasa semuanya tuh jadi kayak plot twist. Dia nggak tega nanti ngeliat banyak orang mungkin bakal menderita. Mark sampai nangis-nangis di depan istrinya sendiri. Mark masih kerja pakai hati nih, bukan cuma pakai otak doang. Di sisi lain, Michael masih berkutat dengan rasa stresnya sendiri. Dia coba ngelampiasin rasa depresinya itu ke alat musik drum. Dia main tuh acak-acakan banget. Kayak udah mau pasrah deh pokoknya si Michael ini. Penampakannya kayak orang gila. Michael bener-bener gak tahan ngerasain beban ini sendirian. Dia berusaha mikir juga nih, harus ngelakuin apa selanjutnya. Besoknya, hal pertama yang dilakuin Michael adalah nulis email buat seluruh investor di perusahaannya. Michael nulis dia menganggap pasar KPR properti ini kayak scam atau penipuan. Karena lembaga keuangan masih belum juga turunin nilai obligasi KPR. Sebagai imbasnya, Michael tidak akan menyetujui penarikan diri dari para investor di saat-saat ini sampai pemberitahuan lebih lanjut. Gak lama setelah email itu dikirim, Michael langsung dapat banyak balasan bertubi-tubi dari para investor. Banyak juga tuh telepon yang masuk berkali-kali. Pastinya mereka pada mau protes besar tuh ke Michael sebagai pendiri dan juga manajer di perusahaan itu. Beberapa bulan kemudian, dua investor muda amatir ngeliat berita di TV tentang permulaan krisis ekonomi di Amerika. Udah mulai ada perusahaan bank yang PHK ribuan karyawannya. Pengangguran mulai makin banyak nih. Ekonomi makin melambat. Di sisi lain, Mark mulai dimarah-marahin nih sama bos besarnya di kantor. Dia kena omel habis-habisan karena asuransi obligasi KPR yang dibeli belum ngasilin untung sampai sekarang. Mark cuma bisa diem mematung aja pas lagi dimarahin sama bos besar. Kalau dua investor muda amatir itu lagi panik nih sekarang. Mereka telepon keluarga di rumah buat menghemat uang karena ekonomi bakal turun drastis. Sampai-sampai dua orang investor muda amatir itu kepikiran buat datengin jurnalis. Mereka butuh bantuan jurnalis buat bikin tulisan di media berita tentang permulaan hancurnya ekonomi. Dan bener aja dong, mereka berdua pergi ke teman kampusnya yang sekarang kerja di media pemberitaan ekonomi. Mereka butuh bantuan buat rilis tulisan tentang ekonomi yang bakal merosot tajam dalam beberapa waktu ke depan. Tapi teman mereka itu nggak bisa bantu karena informasi dari mereka belum bisa dikatakan valid. Just because it comes from two guys in a, garage band hedge fund that thinks it's the apocalypse. Wow. I thought you were for real, Casey. You know, I have to say I really did. Karena ngerasa percuma dan temannya itu nggak mau bantu, jadinya dua orang investor muda amatir itu langsung pergi aja deh dari situ. Udah muak tuh mereka. Besoknya, Jared teleponan sama Mark. Dia bilang katanya banyak perbankan yang malah ambil tindakan semena-mena kayak bikin obligasi KPR baru. Makanya lembaga keuangan belum turunin nilai obligasi KPR-nya. Ini semacam kayak tindakan perlindungan bagi orang-orang bank biar angka obligasi KPR menetap atau stabil, tidak turun merosot. Mark sampai dipanggil sama bos di induk perusahaannya. Karena induk perusahaannya lagi kena imbas atas segala kekacauan ekonomi ini. Mereka butuh bantuan dari Mark untuk menangani masalah ini ke depannya. Tapi kan mereka ini bertolak belakang. Perusahaan Mark mengandalkan asuransi obligasi KPR, sedangkan perusahaan induk itu mengandalkan obligasi KPR-nya. Jadi stres deh tuh mereka berdua. Saying defaults over 8% were impossible. Oh my That there would God. be a million homeless. Yeah, but we have nothing to do with Morgan Stanley. Mark langsung diskusi sama timnya gimana ini. Mereka diminta ngebantu perusahaan induk dulu. Mereka semua pada nggak mau. Dan lebih baik ngelaporin ke mahkamah kebangkrutan kalau perusahaan induk mereka lagi bangkrut. Mark ngerasa kalau dia seharusnya nggak punya tanggung jawab atas perusahaan induknya. Dia sampai emosional lagi nih sekarang. Beberapa hari kemudian, Ben sama dua orang investor muda amatirnya lagi berusaha buat ngejual asuransi obligasi KPR mereka. Karena semuanya udah mulai terjadi sekarang. Nilai obligasi udah turun, nilai asuransi naik. Saatnya menikmati duit dengan ngejual asuransinya berkali-kali lipat dari modal pembelian mereka. Ben melakukan negosiasi besar-besaran sama banyak bank yang dia telepon. Ngeri-ngeri sedap nih. Dan akhirnya mereka bisa ngejual itu di angka $80 juta. Udah berkali-kali lipat dari modal mereka pas beli asuransi obligasi KPR itu. It is great, man. Thank you. Thank you so much. UBS. You're very lucky.
Bank in France froze customers' money market accounts today. This thing's hitting Europe. Wah, udah cuan besar tuh mereka. Di sisi lain, Michael juga lagi ngejual-jualin asuransi obligasi KPR-nya. Dia bener-bener udah tenang nih sekarang, yakin pasti banyak yang ngincer dia. Dan bener aja dong, asuransi obligasi KPR dia laku dengan total 1,3 miliar dolar. Waktu itu padahal dia cuma modal 1,3 juta dolar. Start to sell my position. It's 1.3 billion. Sure. Abis itu, Michael langsung kirim email ke Lawrence buat kirim hasil keuntungan itu. Dia bener-bener puas banget nih bisa buktiin kalau dia bener dan menghasilkan untung. Udah slow tuh Michael sekarang. Di sisi lain, Jared juga pastinya dapat untung. Dia nggak sia-sia memprediksi dan mengerjakan semua rencananya selama berbulan-bulan. Jared seneng banget bisa untung 40 juta dolar. Hari-hari setelah itu, mulai semakin banyak orang yang kena PHK. Jadi pengangguran, nggak punya rumah, bahkan kelaparan. Ini semua terjadi karena bank yang membuat obligasi KPR berkali-kali dan terlalu lama untuk turunin nilai obligasi itu sendiri. Di saat udah diturunin, udah keburu semuanya sengsara dan kena imbas. Sedangkan yang untung cuma pihak-pihak pemilik asuransi obligasi KPR karena bisa ngejual itu. Karyawannya Mark telepon Mark buat kasih tahu kalau udah ada pihak yang mau beli asuransi obligasi KPR mereka. Untungnya berkali-kali lipat. Pas denger itu, Mark cuma bisa diem. Satu sisi dia senang, tapi sebenarnya dia malah jadi ngerasa kayak bahagia di atas penderitaan orang-orang. Walaupun bukan dia juga yang bikin keuangan jadi kacau, tapi perbankan. We'll be just like the rest of them. You know that. No, we're not. We're not the bad guys here. We didn't defraud the American people and prey on their dreams of owning a home. Right? They did. Now we get to kick them in the teeth. Mikir beberapa menit, akhirnya Mark mau ngejual itu. Karena mau nggak mau, itu adalah pilihan terbaik buat dia, timnya, dan perusahaan. The Big Short mengajarkan kita bahwa kadang kebenaran tidak populer. Kadang orang yang benar justru dianggap gila. Michael nggak mengikuti opini mayoritas. Mark nggak percaya pada sistem yang tampak sempurna. Dan ketika krisis benar-benar datang, yang rugi bukan hanya bank, tapi jutaan keluarga. Film ini bukan sekedar cerita tentang uang, ini tentang keserakahan, tentang sistem yang terlalu percaya diri, dan tentang keberanian untuk melawan arus. Karena dalam dunia yang penuh euforia, orang yang paling berbahaya adalah mereka yang berani bertanya, gimana kalau semua ini ternyata salah? Gimana nih pendapat kamu tentang film The Big Short? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.